Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Andre Vedani dengan NIM 2407588. Di sini aku akan menyelesaikan tugas untuk routing statis dan juga menentukan algoritma, protokol dan memperlihatkan tabel routingnya nanti dan sekaligus untuk menjelaskannya. Oke, jadi di sini itu ada 5 soal ya yang diberikan. Yang pertama itu gunakan routing statis untuk menghubungkan topologi tersebut, untuk menghubungkan topologi ini. Lalu yang kedua, algoritma routing apa yang paling cocok? Ketiga, protokol routing mana yang digunakan? Keempat, perlihatkan tabel routingnya dan jelaskan. Dan yang terakhir, komen mana yang digunakan? Perlihatkan komen line interface-nya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan routing statis terlebih dahulu untuk menghubungkan jaringan ini. Tapi sebelum itu ada informasi, kita bahas dulu apa itu routing statis. Jadi si routing statis itu adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator ya. Nah ini administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, lalu nanti routingnya akan melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Nah tabel routingnya juga kita yang tentukan gitu, mau menghubungkan lewat jalur mana dari router satu ke router lainnya, dari router satu ke jaringan lainnya gitu ya. Jadi ini untuk routing statis itu full dilakukan routingnya oleh administrator seperti itu. Kita coba untuk merouting terlebih dahulu. Oke, di sini di topologinya udah dicantumkan ya IP-IP-nya. Ini networknya /24, ini /24 juga, ini /24 juga. Nah ini kan ada IP-IP yang berbeda ya si networknya. Ini yang 1.0, ini 2.0 dan ini 3.0 gitu. Kita coba tambahkan IP-IP-nya terlebih dahulu. Yang pertama untuk router, enable configure terminal. Untuk ini komen-komennya harusnya teman-teman sudah tahu ya. Kalau misalkan tidak tahu, boleh untuk mencari tutorial cara setting IP di router Cisco gitu ya. Ini juga si komen-komennya sudah saya singkat gitu ya. Masuk ke yang pertama, ke yang ini dulu ya, GIG 000 INT GIG 000. Kita setting IP address-nya dengan subnet mask /24.0.0 shutdown. Oke, lalu yang kedua kita masuk ke GIG 001, GIG 001 IP address 90.68 2.1.255.255.255.0 no shut. Oke, yang ini sudah beres. Dapat dilihat ya nanti. Nah ini IP-nya sudah ada masuk di bagian IP address, itu ada 1.1 dan 2.1. Sekarang kita coba yang router kedua. Enable configure terminal NTFA GIG GIG 000. Ini IP-nya yang 000 itu 1.2. Oke, lalu yang kedua IP-nya itu 3.1. Oke, sudah terhubung ya semuanya. Ini sudah hijau-hijau.
kita coba ping dari satu router yang 2 ini, router 1 ke router 0, exit semua. Oke, udah aman ya. Kalau misalkan dari router 1 ke router 0 udah aman, berarti sebaliknya pun aman. Oke, dari router ke router sudah, kita coba setting dulu IP setiap PC-nya. 2.54. Nah, ini default gateway-nya kita pakai yang IPC router dengan port yang terhubung ke switch yang ada di jaringan ini gitu ya. Tadi itu 2.1. Jadi kita pakai default gateway-nya yang ini 2.1 seperti itu. tiga. Oke. Untuk yang ini 3.1 254. Oke. Aduh. Oke, tiap PC sudah ya. Kita coba hubungkan dari router ini ke PC. Kita ping 253 coba. Oke, udah aman. Kita coba dari PC ini ke router yang ke router 0 yang terhubung langsung. Router 1. Oke, TTL ya, udah aman ya. Nah, karena setiap jaringan di network 2.0 sudah terhubung, 1.0 sudah terhubung, 3.0 sudah terhubung. Tetapi karena belum kita routing, seharusnya dari IP dari jaringan ini, jaringan 2.0 ke jaringan 3.0 itu belum dapat terhubung. Kita pakai ini aja ya. Nah, failed. Beda dengan ke routernya. Nah, successful. Sini juga harusnya belum bisa. Nah, masih failed. Nah, caranya kita gunakan routing. Bagaimana untuk komennya, kita gunakan IP route. Ini dari router 0 ya. Kalau misalkan ke router 1 itu kan yang tidak terhubung langsung ke router 0 itu hanya jaringan 3.1. Jadi cukup satu network saja yang kita routing. Nah, IP route, network mana yang ingin kita route, ingin kita hubungkan, yaitu 3.0. Subnet masknya apa, lalu next hop. Nah, si next hop itu adalah sebagai jalur, sebagai gerbang lompatan gitulah ya. Next hopnya itu adalah jalur pertama yang dilewati oleh si router. Kalau misalkan dari router ini, berarti jalur pertamanya tuh dari sini ke sini. Nah, berarti ini jalur pertamanya, si gerbang awalnya untuk terhubung ke jaringan yang ini tuh, yang lebih besar di jaringan 3.0 itu. Gerbang awalnya itu si 1.2 gitu. Jadi si next hopnya 1.2. Nah, sudah seperti ini saja. Lalu yang satunya lagi, berarti ini harus ke IP 2.0 networknya dan si next hopnya 1.1 gitu guys. Aduh. IP, oh ya, kita configure terminal dulu. IP root 68.1. Sorry, network harusnya 0. Lalu si next hopnya itu
1.1. Oke. Nah, di sini harusnya sudah dapat terhubung nih si router ke jaringan yang ada di 2.0. Kita coba ping ke si IPPC ya. Coba aduh. Kita coba pingnya dari sini aja. Ping. Tadi di sini tuh ngehubungkan dari router 0 ke jaringan network 3.0 gitu ya. 3. Coba kita ke 3.254 ya, si PC 3. Nah, sudah dapat terhubung guys. Kita coba dari PC 2 ke PC 0 ya. Titik 2.253. Oke, tampaknya masih ada teko. Nah, sudah terhubung. Tadi ada delay sedikit, mungkin prosesnya belum beres, tapi selanjutnya sudah dapat terhubung. Seperti itu untuk routing statisnya. Jadi dikarenakan hanya ada 3 network di sini ya, dan ada satu network yang tidak saling terhubung, yaitu dari 2.0 ke 3.0 tidak dapat terhubung, maka digunakanlah routing statis untuk menghubungkan jaringan tersebut, yaitu dua jaringan yang berbeda dengan mencari si jalur tercepat dan terefisien. Seperti itu untuk routing statis. Lalu di sini untuk tugas yang kedua itu algoritma routing apa yang paling cocok. Nah, si algoritma routing itu kan di sini mana? Nah, si algoritma routing itu kan ada yang static route, dynamic route, dan teknik algoritma routing lainnya. Karena kita di sini menggunakan static routing, di sini tuh ada 4 algoritma ya. Pohon turunan itu menghubungkan ke seluruh jaringan gitu, langsung dari satu router ke router lainnya itu secara keseluruhan, tidak spesifik ke jaringan tertentu saja. Jadi kalau misalkan dari router 0 itu dihubungkan, di routing ke jaringan 3.0 dan di routing ke jaringan 1.0 juga gitu. Tapi ini tidak kita gunakan tadi. Kita gunakannya tadi yang routing lintasan jalan terpendek, atau ini tuh shortest path routing gitu ya. Ini tuh routing dengan mencari jalur terpendek gitu yang dapat digunakan sebagai jalur untuk menghubungkan jaringan yang berbeda gitu ya. Kita tadi hanya menghubungkan dari router 0 ke router 1 di jaringan 2.0 ke jaringan 3.0 dan sebaliknya dari 3.0 ke 2.0. Itu tuh secara spesifik, berarti ya kita menentukan jalur mana aja yang ingin kita hubungkan. Maka dari itu untuk algoritma routing kita menggunakan shortest path routing atau routing lintasan jarak terpendek gitu. Untuk algoritma flooding ini penjelasannya adalah algoritma yang menghubungkan keseluruhan atau menyalurkan paket ke seluruh jaringan gitu. Ini tidak kita gunakan. Dan untuk aliran beban ini digunakan untuk efisiensi gitu ya. Kalau misalkan ada lalu lintas yang bebannya lumayan banyak si bandwidthnya, ini tuh akan diutamakan seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 2, algoritma routing apa yang paling cocok? Yang kita gunakan adalah routing lintasan jarak terpendek dari static routing, atau biasa disebut juga sebagai shortest path routing gitu. Lanjut soal yang ketiga, protokol routing mana yang digunakan? Untuk protokol routing itu, nah di sini tuh ada EGP dan AGP. EGP itu digunakan untuk menghubungkan, singkatnya untuk menghubungkan jaringan besar yang masih intranet gitu ya, yang masih dalam satu
jaringan besar gitu, entah itu satu kampus, satu perusahaan dan lain sebagainya. Kalau misalkan EGP itu tuh pertukaran si jaringannya itu sudah dalam skala yang sangat besar gitu ya, dengan di luar intra itu, atau disebut juga inter gitu, jadi internet gitu ya. Ini tuh EGP itu biasanya digunakan untuk menghubungkan satu ISP ke ISP lain, dan ini tuh sangat jarang digunakan di jaringan lokal gitu ya, dan bahkan tidak digunakan. Contohnya di EGP itu biasanya routing dinamiknya itu dari RIP, OSPF, IJRP dan lain sebagainya. Kalau misalkan EGP itu EGP gitu ya, EGP Exterior Gateway Protocol, hanya BGP saja gitu ya untuk saat ini, Border Gateway Protocol, yang menghubungkan autonomous system yang satu ke yang lainnya gitu ya. Begitu. Tetapi untuk kasus kita, karena kita di sini menggunakan static routing, jadi kita tidak menggunakan routing protokol manapun, tidak IGP atau Interior Gateway Protocol, tidak juga EGP Exterior Gateway Protocol, karena di sini kita menggunakan static routing yang notabene kita hanya menghubungkan secara manual oleh administrator. Itu kesimpulannya untuk soal yang ketiga, protokol routing mana yang digunakan? Tidak keduanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut, perlihatkan tabel routing dan jelaskan. Untuk tabel routing dari router 0 dulu. Kita coba IP route. Show IP route. Nah, di sini untuk show IP route itu yang pertama 192.168.1.0, ini ada 2 subnets dan 2 mask. Ini tuh maksudnya ada yang C, ada yang L gitu ya. Nah, ini tuh apa? Yang C itu terconnected atau terhubungkan menggunakan port gitu ya, secara langsung melewati gigabit Ethernet 000. Ini maksudnya ya. Ini tuh terkonek menggunakan kabel gitu. Lalu yang L, lokal, ini 1.1, ini tuh maksudnya apa? Nah, ini itu untuk loopback gitu ya. Jadi si IP yang menghubungkan ke IP-nya sendiri gitu ya. Jadi mengirimkan data ke datanya sendiri, ini hanya untuk loopback atau untuk jaringan IP untuk tes saja gitu ya. Dan untuk yang 2.0 ini juga sama, ada satu yang loopback, ada satu yang terhubung ke port ya. Ini gigabit Ethernetnya 0.0/0/1. Nah, ini ada yang berbeda, bukan C, bukan L, bukan connected, bukan lokal. Ini adalah S. S itu tandanya static gitu ya. S itu static. Static itu di sini digunakan dari yang tadi, yang dari router 0 ini ke jaringan 3.0. Nah, ini sudah ada nih. Via atau next hop-nya menggunakan 1.2 yang ini tadi kita gunakan. Seperti itu. Nah, di sini juga gak bakal beda jauh gitu ya. Karena kita sama-sama hanya routing statis satu IP saja. Nah, ini kan untuk 1.0 ada yang connected, ada yang lokal, ini yang loopback-nya, ini yang terhubung ke port-nya. Yang 3.0 juga sama, ini yang terhubung ke port, ini yang loopback. Nah, ini yang statisnya tadi ya, kita routing ke jaringan 2.0 via atau dengan next hop-nya 192.168.1.1. Itu untuk soal nomor 4. Lalu soal nomor 5, komen mana yang digunakan? Perlihatkan komen lainnya. Jadi kita split aja ya. Oke. Kan. Nah, ini. Nah, di sini untuk komen mana yang kita gunakan? Yang pertama kita menggunakan komen apa ini namanya? Privilege ya. Di sini untuk hanya untuk tadi yang show IP route ya. Ini kita gunakan
di privilege, dan juga ping yang ping ini kita gunakan juga di privilege, misalkan 1.1. Nah, ini kita pakai privilege. Lalu untuk global configuration yang kita masuk ke config, atau tadi kita pakainya conft, atau kalau misalkan diperpanjang itu configure terminal. Ini itu kita tadi menggunakannya sebagai setting routing ya. Kita gunakan routing di sini yang IP route bla 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 bla. Nah, di sini kita menggunakannya global configuration. Lalu yang terakhir interface command router. Nah, itu kita pakai ketika kita ingin setting IP address dari setiap port ya. Kita misalkan tadi masuk ke INTG 000. Nah, ini itu kita pakai interface command router seperti itu. Dan untuk tadi yang user ini tadi kita gunakan untuk enable saja ya. Karena ketika n kita sudah mengenable-nya, jadi di sini tidak terlalu kita gunakan ya untuk user access. Jadi kita tadi menggunakan interface untuk setting IP, gunakan global configuration untuk routing, dan privilege tadi untuk show IP route dan juga ping. Gitu ya, itu untuk soal nomor 5. Jadi kesimpulannya soal nomor 5 tadi kita gunakan semuanya mulai dari user access, privilege, global interface, tetapi tergantung kebutuhan gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk penyelesaian tugas hari ini, penyelesaian tugas pertemuan ke-7 tentang routing gitu ya, dan khususnya di sini baru menggunakan routing statis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga ini dapat berguna bagi teman-teman yang lainnya, dan ini dapat menyelesaikan tugas saya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.